profesional pianis ini. Selamat sore, Selamat Mas sore, Prof. Menteri, Uut. Prof. Selamat Rizal. sore, Prof. Uut. Maaf. Ini suatu kehormatan luar biasa untuk saya bisa bertemu dan berbincang dengan Prof. Uut. Luar biasa. Iya, tadi saya sampaikan ke Mas Menteri kalau Prof. Uut ini betul-betul selain accomplished researchers juga seorang atlet, goes, juga seorang pianis yang handal sekali. Beliau ini permainannya luar biasa sekali, baik klasik maupun modern. Saya selalu hadir dalam konsernya, luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya itu polymath. Polymath itu orang yang serba jago semuanya. Apapun jago. Hobi saja kok, hobi. Tapi kalau lawan Prof. Nizam menang siapa, Bu? Katanya Prof. Oh, Nizam. kalah saya, Prof. Mas Uut Menteri. menang. Prof. Uut selalu di biasa. depan. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Prof. Nizam. Ya, baik, terima kasih Mas Menteri, terima kasih Prof. Uut. Satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami untuk bisa bersilaturahmi di sore ini. Untuk bincang-bincang dengan Prof. Uut. Ini banyak yang mengikuti acara kita. Kami kemarin sangat senang Prof. Uut menjadi satu dari 10 ilmuwan yang berdampak, berimpact pada perkembangan ilmu selama tahun 2020. Jadi ini sangat membahagiakan kita semua dan turut berbangga. Nah, barangkali Prof. Uut bisa cerita sedikit ini tentang upaya Prof. Uut ya selama sejak tahun 2003 ya Prof ya? Atau 2011 Penelitian ini sejak 2011. ya, 2011, Ya. 10 tahun ya. Iya. Baik, barangkali Ya. Prof. Uut bisa cerita ini sedikit tentang ini komandan nyamuk. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Menteri dan juga Prof. Nizam dan semuanya yang saat ini sedang menonton. Jadi sebetulnya penelitian ini dimulai sejak 2011 dan selama 10 tahun ini kami bersama-sama dengan tim, kami menyebutnya World Mosquito Program Yogyakarta. Ini merintis upaya terobosan untuk menemukan harapan baru untuk pengendalian demam berdarah. Dan kesempatan ini memang kami peroleh berkat juga pendanaan dari keluarga Tahia, ini keluarga Indonesia, ini yang membuat kami juga semakin bangga. Dan juga bekerjasama dengan mitra yang paling penting di sini adalah masyarakat Yogyakarta dan pemerintah daerah Yogyakarta. Ya. Luar biasa. Jadi bisa sedikit cerita nggak Bu? Pertama saya ingin bilang bahwa ini merupakan kebanggaan yang luar biasa Prof. Uut, bahwa Indonesia dan dosennya itu bisa dimention jadi salah satu 10 ilmuwan yang paling akan berdampak ya kepada dunia, dan itu jarang-jarang sekali kita mendapat rekognisi yang setinggi itu. Jadi mungkin yang pertama bisa sedikit dijelaskan nggak mungkin sama Prof. Uut, dampaknya apa dari riset ini? Artinya apa implikasinya yang bisa terjadi gitu loh, manfaatnya bagi kita? Karena mungkin banyak yang belum mengenal apa implikasi daripada hasil prototype project ini di Jogja. Baik, jadi penelitian ini sebetulnya yang kita lakukan adalah sebuah intervensi lingkungan. Jadi kita mencoba dengan yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Ini adalah pembawanya virus demam berdarah, tetapi sudah ada bakteri Wolbachia-nya. Sedemikian rupa ketika nyamuk ini dilepasnya dalam bentuk telur nyamuk kita titipkan dalam ember ke masyarakat, itu nanti bakteri Wolbachia-nya bisa menekan virus demam berdarah, sehingga kalau nyamuknya menggigit manusia, itu virusnya tidak ikut ditularkan. Nah, sehingga impact-nya pada masyarakat adalah bahwa ketika nyamuk di suatu wilayah itu
semuanya sudah mengandung Wolbachia, bakteri baiknya ini, Wolbachia, maka kemudian ketika nyamuk menggigit masyarakat itu, virusnya kan tidak ikut berpindah ke manusia. Nah, sehingga impact-nya kita nanti akan menunjukkan bahwa kasus demam berdarah itu bisa sangat menurun sebesar 77% itu dibandingkan dengan wilayah yang tidak menggunakan intervensi Wolbachia ini, nyamuk Wolbachia ini. Jadi impact-nya yang kita harapkan itu, Mas Menteri, demam berdarah menjadi sangat menurun di masyarakat. Gitu ya, Bu. Sorry Pak Nizam, saya boleh sedikit klarifikasi nih. Silakan. Bakteria ini bukannya menghilangkan denggi virus di dalam nyamuk-nyamuk itu, tapi dia seperti apa? Mungkin kok bisa, jadi kalau bakteri si Wolbachia ini, maaf Bu, tadi apa namanya? Wolbachia ini itu berkembang biak di dalam nyamuk-nyamuk ini, itu artinya mereka apa? Berkompetisi dengan virus itu, atau kok bisa jadi enggak pada saat dia gigit kita dia nggak nular, Bu? Apa yang terjadi dalam nyamuk itu? Iya, yang terjadi dalam nyamuk itu adalah tepat sekali Mas Menteri, bakteri Wolbachia-nya ini berkompetisi dengan virus demam berdarah, dan itu yang ditunjukkan dengan bahwa nyamuk yang sudah ada Wolbachia-nya, virusnya masih ada sih Mas Menteri, masih ada, tetapi sudah sangat sedikit. Apalagi kalau kita lihat di ludah nyamuknya, itu virusnya sudah sangat sedikit. Sehingga ketika menggigit, memang kemungkinan untuk tertular demam berdarah harapannya bisa sangat kecil. Dan ini turun-temurun, Bu, di antara nyamuk itu. Jadi nyamuk itu kalau bertelur lagi dan berlarva, anak-anaknya dia pun akan punya Wolbachia bakteria, begitu? Jadi betul sekali. Saya kadang-kadang menyebut proyek saya ini besanan nyamuk, Mas Menteri. Jadi saya kan membawa nyamuk yang sudah ada Wolbachia-nya. Ketika dilepas di alam, di habitat alam, mereka akan kawin dengan nyamuk yang belum ada Wolbachia-nya. Nah, ketika yang betinanya itu ada Wolbachia-nya, maka telur-telur turunannya ini semuanya akan mengandung Wolbachia. Oh, begitu. Jadi jadi terus ya, ini terus berekspansi. Terus, sehingga saya kira salah satu potensi yang besar di penelitian ini adalah kalau kita melepas nyamuk ini selama kurang lebih 6 bulan, tentu tergantung luas wilayahnya, tapi ketika semuanya sudah berwolbachia, maka kita tidak perlu melepaskan lagi. Hanya cukup melepas sampai dengan Wolbachia-nya mencapai titik tertentu. Setelah itu selamanya ini akan nyamuk di situ sudah akan berwolbachia. Dan itu sudah kami buktikan, ada wilayah yang udah kami lepas 5 tahun, Mas Menteri. Nggak ada regresi. Kenapa? Jadi nggak ada kayak nggak balik lagi. Tidak. Insidensi denggi demam berdarah itu nggak kembali. Nah, yang kami coba 5 tahun yang lalu itu baru wilayah kecil. Waktu itu baru melihat, nih nyamuknya akan terus berwolbachia nggak? Hilang nggak Wolbachia-nya itu ketika kita sudah tidak melepas. Nah, sehingga sejak 2014 itu di wilayah kecil itu sampai sekarang kita lihat terus Wolbachia-nya terus ada. Nah, itu kita sudah yakin bahwa Wolbachia ini tidak hilang. Nah, kemudian baru tahun 2016 kita mencoba memperluas di wilayah separuh kota Yogyakarta. Dan ini yang kemudian nanti kami akan bercerita bahwa di tahun ini kita melihat betul 77% demam berdarahnya menurun. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Mas Menteri Nadiem sangat menarik. Itu bisa turun terus nggak? Nah, ini kami harus pantau ke depan. Tapi saat ini memang kasus demam berdarahnya sudah sangat turun dan insya Allah ini kita akan pantau terus. Wolbachia-nya selalu ada, tetap tinggi di wilayah itu. Jadi harapan kita juga demam berdarahnya akan terus rendah di wilayah itu.
Aduh, luar biasa. Silakan Pak Nizam, mungkin ada pertanyaan dari Pak Nizam. Iya, saya beberapa tahun yang lalu itu ketemu dengan Nobel laureate ya, si Richard Roberts kalau nggak salah. Beliau ini kan ahli biologi. Waktu itu saya tanya dengan memasukkan bakteri Wolbachia ke nyamuk ini apakah tidak berdampak panjang terhadap ekosistem atau kehidupan nyamuk dan rantai kehidupannya begitu ya. Waktu itu si Roberts menyampaikan kalau saya ditanya sebagai ahli biologi, kalaupun nyamuk itu hilang, saya tidak akan peduli. Nyamuk adalah pembawa penyakit paling berbahaya. Nah, ini menurut Prof. Uut gimana ini? Iya, terima kasih Prof. Nizam. Memang sejak awal penelitian ini kami menyadari betul bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam setiap tahapan dari perkembangan penelitian ini. Nah, sehingga dan juga di dalam tim kami ini ada ahli serangganya, entomologinya, kemudian ada ahli yang memantau Wolbachia-nya. Ini teman-teman biomolekuler, ada Bu Egi, kemudian kalau ahli seraganya ada Pak Warsito, lalu ada epidemiologi yang melihat di masyarakat bagaimana. Nah, sebelum kami melepas di wilayah kota Jogja, dan kota Jogja kan lumayan luas ini, hampir 400.000, itu Kemenristek Dikti memfasilitasi sebuah tim yang kemudian melakukan analisis risiko, Prof. Jadi analisis risiko ini dilakukan oleh tim independen, bukan kami. Tim independen berbagai bidang, ada ahli vektor, ahli nyamuknya, ahli sampai dengan ekonomi, sosial, dari berbagai aspek. Kemudian merekalah yang mengkaji analisis risiko ini. Dan hasil akhirnya, kalau kurang lebih mereka 6 bulan bekerja dalam tim, dan ini tim dipimpin oleh Prof. Damayanti Bukhori dari IPB, dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dalam waktu 30 tahun ke depan, risiko yang diakibatkan oleh teknologi Wolbachia ini adalah negligible. Dan itu risiko yang paling rendah, dapat diabaikan. Nah, berbekal itulah kemudian kami berani melakukan tahap yang kemudian melepas di wilayah lebih luas dan tetap ada penelitian untuk menjaga bahwa risiko ini memang tidak terjadi di masyarakat. Ya. Luar biasa, Bu. Jadi saya kemarin sempat diskusi sama Pak Nizam. Kalau Pak Nizam kan insinyur, saya bukan, tapi saya kan product designer gitu kan. Jadinya kita debat-debat bentar, kita ada 2 senario yang mungkin resiko, tapi ternyata berkat riset dari tim Ibu, ternyata evaluasinya resikonya negligible ya. Satu adalah apakah Wolbachia bakteri Wolbachia sorry agak susah. Wolbachia bakteri itu bisa bahaya untuk manusia. Itu mungkin satu, ya kan? Tapi pasti itu yang pertama Ibu cek kan. Dan ternyata tidak ada transmisi yang meresikokan di situ. Dan yang kedua adalah kalau populasi daripada nyamuk tersebut bisa terdampak secara negatif, misalnya mereka nggak beranak lagi atau apa, kan itu kan ada ekosistemnya ya Bu. Ada yang makan itu nyamuk, ada yang makan pemakan nyamuknya lagi, jadi ada rantai di situ. Tapi ternyata 2 resiko itu tidak terjadi ya Bu. Nah, begini Mas Menteri. Yang pertama adalah bahwa ini kan bagian dari penelitian itu kita diberi fasilitas tempat oleh UGM, ada rumah yang kemudian kami gunakan untuk lab nyamuk, dan disitulah kami menghasilkan nyamuk yang berwolbachia tadi. Nah, nyamuk ini sampai dengan sekarang sudah 10 tahun itu yang memberi makan adalah kami tim peneliti. Jadi kita human blood feeding, kita mendonorkan darah untuk nyamuk. Terus sudah 10 tahun. Sehingga masuk ruangan gitu, betul. Dan itu dalam ada cage, dalam kandang. Wah, dalam kandang. Itu baru namanya dedikasi itu. Kandangnya kandang kurang lebih berukuran 30x30, lalu tangan kita taruh di atas dan di situ ada sekitar 600 nyamuk.
yang akan Ya menggigiti ampun, kita. Bu. Bentol sampai apa itu? Dan itu kita cek pada teman-teman ini, kita lihat mereka yang setiap kali memberi makan itu apakah ada Wolbachianya di tubuhnya. Dan ternyata tidak gitu. Enggak. Jadi mereka saja itu tidak ada antibodi yang ada di tubuhnya. Jadi itu salah satu cara kami. Cara lain membuktikan adalah di masyarakat yang sudah kami lepasi, area yang sudah dilepasi Wolbachia, itu kita ambil sampel darahnya juga dari masyarakat, kemudian kita cek di situ dan kita insya Allah sangat yakin bahwa Wolbachia memang tidak bisa berpindah ke manusia dan juga tidak bisa berpindah ke serangga lain. Jadi ini kami sangat yakin dan ini memang bukan modifikasi genetik, bukan. Karena Wolbachianya itu bakteri alam, 60-70% serangga kita memang punya Wolbachia. Jadi tidak ada modifikasi genetik. Jadi mereka ya tetap bertelur, tetap beranak. Tapi kalau jantannya berwolbachia dan betinanya tidak, itu telurnya akan mati. Oke. Jadi tidak ada intervensi alami yang kita lakukan di nyamuknya. Tidak ada intervensi genetik. Ya. Sorry, jadi kalau jantannya itu punya bakteria tapi betinanya tidak punya, telurnya tidak menetas. Tidak menetas. Jadi itu malah lebih mendukung proses transformasi ini dong. Berarti larve-larve yang masih rentan dengan denggi itu malah over time akan tereliminasi secara sendiri. Ini luar biasa. Jadi bakteria teman kita jadinya ini bakteria. Teman kita ya. Ya. Jadi waktu kami melepas itu kami mungkin bukan melepas karena supaya nggak bayangannya itu kita nyebarin nyamuk, tapi telur nyamuk di dalam ember itu komposisi jantan dan betinanya kurang lebih equal. Nah sehingga kalau jantannya berwolbachia ketemu yang tidak berwolbachia, telurnya mati, artinya itu membantu untuk sedikit mengurangi jumlah populasi nyamuk. Tapi kalau betinanya berwolbachia, jantannya tidak, telurnya akan hidup dan itu sudah akan berwolbachia nantinya. Apalagi kalau dua-duanya berwolbachia, maka turunannya akan berwolbachia. Sehingga secara lingkungan ini intervensi yang sangat sustainable. Karena kita tidak perlu melakukan terus-menerus. Sekali kurun waktu, Wolbachianya sudah tinggi di atas 60%, maka kita stop pelepasannya dan secara alami itu akan terjadi perkembangbiakan dan kemudian menjadi berwolbachia semua. Ini Prof. Nizam, Prof. Uut, ini beneran kita duluan di Indonesia yang bereksperimen dan mengetes ini. Maksudnya kenapa nggak di luar negeri? Kan bukan cuma kita yang punya masalah demam berdarah. Apa yang menyebabkan Prof. Uut berhasil menemukan korelasi ini dengan bakteria ini versus peneliti-peneliti di luar negeri, Bu? Jadi awalnya penelitian di laboratorium ini memang bermitra dengan Monash University di Australia, sehingga yang pertama kali berhasil menyuntikkan Wolbachia ke dalam nyamuknya itu adalah ke dalam telur nyamuk itu adalah di lab di Monash. Ya. Nah kemudian dari sana tidak begitu saja kemudian itu bisa terjadi dan berhasil di sini karena proses itu membutuhkan kurang lebih 10 tahun. Dan kenapa kemudian di Indonesia? Karena memang ya di Australia sendiri masalah demam berdarahnya tidak terlalu banyak karena hanya sedikit wilayah. Dan kemudian kami yang menyesuaikan antara telur yang sudah berwolbachia tadi memang harus dikawin silangkan sehingga sangat mirip secara fisik, secara genetik dengan nyamuk yang ada di Yogyakarta dan di wilayah kita.
Nah, jadi ini saya kira dua penemuan yang bisa dikatakan terpisah tetapi sama pentingnya untuk kemudian berhasil sampai dengan tahapan ini. Jadi mungkin nyamuk Australia kurang jodoh sama nyamuk Indonesia jadinya. Wah, ya, jadi bakterianya harus dijodohin dulu sama Aedes aegypti lokal kita ya, Bu. Jumlah nyamuk. Enggak bisa pisanan. Ya. Bu, saya sama Prof. Nizam kan selalu nih kita berdebat dan selalu mencari jalan untuk menemukan gimana menciptakan ekosistem ini. Saya belajar banyak nih dari Ibu. Apa yang Ibu udah lakukan? Pertama, Ibu memilih suatu masalah yang dampak ekonomi dan kesehatannya itu luar biasa besarnya. Seperti kita tahu, demam berdarah telah membunuh begitu banyak masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, dan sampai sekarang ini belum bisa, bahkan ada di mana beberapa tempat banyak yang meningkat ya, Bu. Dan ini menjadi suatu masalah yang mungkin salah satu krisis kesehatan terbesar kita. Tapi Ibu mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas asing dan orang-orang jagoan asing untuk mendapatkan ilmu, sharing ilmu, dan akhirnya menciptakan suatu breakthrough yang mungkin bukan hanya breakthrough di Indonesia, tapi kalau ini menjadi suatu breakthrough, ini kan akan menjadi satu breakthrough kesehatan dunia ya. Dan tentunya mungkin ini bisa juga menjadi satu kanal riset baru terhadap nggak tahu saya namanya apa, bakteria terapi untuk mosquito atau insek yang menciptakan virus atau menyebarkan virus kan, bukan hanya ada dengue. Siapa tahu nanti kita bisa kemana-mana, Bu, ke malaria mungkin atau yang lain gitu. Nah, ini boleh tahu nggak resepnya Prof. Uut ini apa? Sebelum kita masuk sistem pendidikan ya, dan apa rekomendasinya Prof. Uut. Tapi sebelum kita masuk itu, boleh tahu nggak sedikit mengenai resep suksesnya Prof. Uut itu apa? Dan apa suka duka yang sampai bisa nyampe di breakthrough ini? Pertama, ini keberhasilan tim, Mas Menteri. Saya bersyukur sekali punya tim yang hebat, yang komitmennya, dedikasinya luar biasa untuk riset ini. 10 tahun perjalanan ini tentu banyak juga tantangan yang kami hadapi, tapi alhamdulillah ini membuat tim semakin tangguh, dan mudah-mudahan itu tetap berjalan seperti itu. Yang kedua, saya kira kami banyak belajar bahwa ternyata untuk bisa terus-menerus persisten gitu melakukan riset ini, ada hal di luar sains yang itu sama pentingnya, yaitu adalah kalau berbicara mengenai science communication. Bagaimana mengkomunikasikan sains itu sendiri, saya kira sama pentingnya dengan the science itself. Karena di dalam penelitian seperti ini, bahkan untuk membuktikan pun kami tentu harus memahamkan masyarakat dulu, harus membuat para pemangku kepentingan ini juga percaya pada kami, pada tim, pada UGM, sebelum akhirnya bisa berproses meneliti. Selain itu, mungkin yang saya rasakan juga, saya kira dalam perjalanan karir saya sangat bersyukur punya mentor yang hebat. Dan itu saya ingin menyampaikan terima kasih juga. Mentor saya adalah Dr. Rosi Sanusi, yang sejak saya kuliah gitu, itu yang menempa saya untuk kemudian ya akhirnya menjadi seperti sekarang. Luar biasa. Silakan Prof. Nizam, ada pertanyaan. Ya. Prof. Uut, kalau sekarang ini katakanlah sudah keberhasilan dalam skala kecil, sudah menunjukkan hasil-hasil yang positif ya. Kira-kira itu skill up secara nasional misalnya gitu, bagaimana kira-kira strategi atau langkah yang mungkin kami bisa ikut mendukung, ikut mensupport gitu? Iya, memang sampai dengan saat ini kan barangkali bisa dikatakan bahwa risetnya sebetulnya in a quote sudah selesai begitu. Kita sudah membuktikan dan hasilnya ini sudah
sudah akhir ya, kesimpulannya sudah konklusif. Selama berjalannya nih riset ini, Prof. Nizam, kami sejak awal juga selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan kepada pemangku kepentingan, dan tentu yang utama di sini penggunanya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, kalau di Yogyakarta ya kami sangat banyak berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan juga dengan provinsi. Nah, ke depan memang yang pertama, model riset harus diubah menjadi model yang itu lebih implementatif begitu di provinsi yang lain, karena kalau modelnya tetap pakai model riset itu kan ini ya Prof. Nizam, mungkin biayanya juga terlalu tinggi, standar-standarnya terlalu tinggi. Padahal sesungguhnya kita bisa lebih banyak melibatkan masyarakat, termasuk sekolah. Anak-anak ini juga biasanya sangat senang kalau kita menceritakan mengenai perjalanan nyamuk ini. Sehingga yang pertama mungkin kami berharap juga stakeholder, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, dan juga Pendidikan ini bisa berkolaborasi untuk membuat model yang lebih implementatif di masyarakat. Sebenarnya membawa nyamuk itu mudah sekali, tidak perlu kami. Ini masyarakat bisa, ibu-ibu yang kader kesehatan itu juga bisa melakukan ini. Nah, selain itu tentunya logistik, Prof. Nizam. Jadi logistik maksud kami adalah apa yang dimiliki saat ini, mungkin telur nyamuknya hanya cukup untuk wilayah, mungkin kalau di IE masih cukup, tapi kalau kita berbicara nasional tentunya membutuhkan kapasitas yang lebih besar yang bisa menghasilkan sejumlah telur yang cukup lah untuk wilayah-wilayah lain. Yang kedua tentunya juga tim mitra untuk mengimplementasi, karena kami di UGM tugas kami kan dosen peneliti ya. Kalau nanti saya harus bawa-bawa ember ke seluruh Indonesia, nanti mahasiswa saya protes nanti, Prof. Mahasiswanya yang bawa ember. Prof. Uut nggak pernah muncul nih di kuliah gitu. Nah, sehingga tentu dibutuhkan mitra untuk membawa ini ke berbagai wilayah begitu, sehingga dan kemudian selain mitra juga funding, tentunya funding partners. Denggi, demam berdarah memang belum jadi sesuatu yang seksi. Yang lebih seksi itu misalnya tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS itu udah seksi banget. Mungkin funding udah banyak yang memberikan perhatian ke sana. Tetapi pihak seperti keluarga Tahia yang mendedikasikan untuk demam berdarah itu saat ini funding internasional itu masih bisa dibilang tidak ada. Nah, sehingga ini juga perlu ada funding yang tentunya kemudian akan mendanai. Nah, terakhir kami juga berharap ini kemudian menjadi bagian dari strategi nasional demam berdarah, yang ini tentunya harapannya dengan Kementerian Kesehatan kita bisa melengkapi, memperkaya program-program yang sudah ada di pemerintah dengan intervensi ini. Jadi mungkin kurang lebihnya begitu, Prof. Nizam. Nah, sambil menunggu itu semua terjadi, kami memperluas ke Sleman dan Bantul. Jadi ini masih di wilayah DIY, tetapi sudah di kabupaten yang berbeda. Kita mencoba model-model untuk empowering community, untuk lebih banyak bermitra dengan dinas kesehatan, sehingga nanti harapannya lebih cocok untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang lain. Mungkin begitu, Prof, yang kami bayangkan. Sangat senang kalau juga mendengar saran-saran dari Prof. Nizam, dari Mas Menteri juga mengenai bagaimana untuk scaling up-nya. Ya, saya sebenarnya kepengen mengingatkan sedikit sama Prof. Uut mengenai beberapa hal yang sedang kita dorong ya untuk Kampus Merdeka, karena ini kayaknya buat seorang researcher, apalagi researcher berprestasi kayak Prof. Uut, ini kesempatan yang emas sekali gitu. Karena untuk pertama kalinya kita sekarang mendorong
mendorong mata-mata kuliah itu menjadi project based learning. Ya, kita ingin benar-benar anak-anak kita ini dan dosen-dosen kita ini mengajar di lapangan. Jadi jadi sekarang research project di satu lokasi itu bisa menjadi suatu mata kuliah. Asal mahasiswanya dibawa ke sana, gitu kan. Betul. Bahkan kalau research projectnya sesuatu yang dalam skala yang lebih baik, itu Prof. Uut bisa mengambil anak-anak itu full time untuk melakukan 1 semester. Full. Jadi dia nggak ngambil kelas apapun lagi, dia full menjadi pekerja dan riset kepada roll out project ini. Jadi sekarang Prof. Uut bisa mengambil anak-anak dari mana-mana, bukan hanya di UGM juga kalau mau. Dan di gitu. berbagai kota betul. ya. Jadinya your work is your class. Gitu. Dan ini yang saya coba ceritain sama banyak kali dosen-dosen. Ini apalagi dosen-dosen yang progresif ya, udah gemes kepengen ngajar di lapangan gitu kan. Karena seperti kita tahu anak-anak itu bukan hanya belajar, kalau dia di lapangan dia bukan hanya belajar mengenai denggi, dia bukan hanya belajar mengenai demam berdarah, dia belajar mengenai microbiology, dia belajar mengenai public health policy, dia belajar mengenai bagaimana berinteraksi dengan dinas-dinas daerah dan bagaimana mengeksekusi suatu proyek di lapangan. Apa yang dibutuhkan? Teamwork apa yang dibutuhkan? Kreativitas seperti apa yang dibutuhkan? Penyuluhan dan komunikasi kepada masyarakat apa yang dibutuhkan? Bagaimana kita menjadikan sesuatu di dalam laboratorium mahal menjadi segampang bikin peternakan nyamuk di pinggir di luar rumah, di kebun rumah, gitu kan? Gimana kita menggunakan masyarakat untuk jadi kita untuk scale up kita harus scale down, bener nggak Bu? Dan itu kan luar biasa, kita harus to scale up ya to scale down gitu, kepada gimana biar orang-orang awam pun bisa berpartisipasi karena ini kan harus menjadi gerakan masyarakat ya Bu. Jadi menurut saya ini kesempatan yang luar biasa untuk Prof. Uut untuk bisa menjadikan riset ini menjadi satu adalah menjadi mata kuliah sehingga nggak perlu memilih antara mengajar dan bekerja. Tetap mengajar ini. Betul, tetap mengajar, semuanya itu namanya mengajar. Kedua adalah untuk Prof. Uut segera mengetahui bahwa kita sekarang ada 2 sumber pendanaan, satu namanya matching fund. Jadi kalau ada uang yang masuk ke dalam riset di programnya Prof. Uut itu akan di matching oleh Kemdikbud. Ya, ada 1-to-1 matching. Bahkan kalau strategis bisa lebih, bisa 1-to-3 matching fund. Jadi ini satu hal yang menggembirakan untuk menarik minat daripada sektor swasta yang ingin melakukan investasi, sektor filantropi yang ingin melakukan investasi dalam research seperti ini akan ditombokin Bu sama pemerintah juga. Ya, jadi itu satu kesempatan yang mungkin sangat menarik. Yang ketiga adalah nanti akan ada competitive fund. Competitive fund ini di level prodi atau di degree program ya, yang bisa dilakukan berbagai macam dosen, jadi bisa berkolaborasi. Tapi kalau ada kemitraan dengan institusi misalnya world class university atau world class industri atau world class non-profit ya, misalnya kalau world class non-profit itu contohnya kayak Gates Foundation gitu kan. Kalau world class yang pekerjaannya di bidang nyamuk in general itu banyak sekali gitu kan, mereka adalah lumayan pakar nyamuk dunia gitu. Atau misalnya Monash University, world class university. Competitive fund itu akan semakin bisa dimenangkan kalau ada kemitraan dengan institusi kelas dunia. Jadi mungkin itu satu kesempatan untuk fakultas Ibu, untuk prodi di mana Ibu mengajar, itu akan menjadi suatu hal yang cukup menarik kalau bisa gitu. Jadi ada banyak opsi Bu sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya sama Prof. Nizam punya pertanyaan buat Ibu. Sekarang jujur-jujur nih sekarang. Apa yang dibutuhkan, perubahan apa yang dibutuhkan di dalam sistem pendidikan tinggi kita agar ada 100 Prof. Uut dan tim terbentuk? Apa yang harus berubah, Prof? Dan tolong tangible, Prof. Jangan filosofis. Kira-kira apa langkah-langkah yang menurut Prof. Uut seharusnya bisa terjadi agar ada 100
Prof. Wood. Nggak usah di bidang kesehatan semuanya, di berbagai macam bidang. Tapi untuk bisa menciptakan riset yang applied, yang real, applied, tangible, dan bisa berdampak kepada negara seperti Prof. Wood. Ini apa yang harus dilakukan Kemendikbud, terutama di dalam administrasi, birokrasi, regulasi, dan kebijakan di pendidikan tinggi, menurut Prof. Wood. Silakan. Wah, Maaf, ini kok kayak jadi... Maaf, Iya, jadi kayak ujian ini, Mas Menteri. Bukan. Yang kita lagi belajar dari Prof. Iya. Kita kepengen tahu apa sih yang bikin ribet, yang bikin repot, yang bikin demotivasi dari sisi karir, birokrasi, kebijakan, penganggaran, hal-hal. Ini semua pain point-nya nih apa yang kalau Prof. Wood bisa bangun sistem universitas negara dari nol, itu apa yang akan Prof. Wood lakukan untuk bisa mencapai capaian kayak Prof. Wood? Saya ingin lebih banyak perempuan-perempuan yang bisa menjadi peneliti hebat. Dan itu bukan kok artinya ini kemudian hanya untuk perempuan ya, tetapi yang saya rasakan menjadi titik balik saya itu adalah sistem mentoring. Dan itu saya merasa ketika masuk sebagai dosen, ini seperti kita harus mencari cara sendiri. Jadi kalau kesasar ya kesasar, kemudian ketemu sendiri gitu untuk sampai pada titik sekarang. Jadi saya berharap mungkin sistem mentoring ini sangat bisa diperkuat, baik di perguruan tinggi maupun dalam level yang sebelumnya malah di SMA, di SMP bahkan. Itu yang pertama. Nah, operasionalnya saya kira juga bisa mentoring itu tidak harus individual, tapi bisa mentoring tim, bahkan bisa mentoring institusi gitu. Institusi mementor institusi yang lain, tim riset yang hebat mungkin juga bisa mementor yang kedua, saya kalau di sekolah saya bukan orang yang paling pintar, Pak. Saya biasa saja. Di kuliah juga begitu, banyak sekali teman-teman yang lebih pandai. Tapi saya merasakan andaikan sistem pendidikan itu bisa memperkuat bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Ini yang menjadikan peluang sebagai tim dalam mungkin lebih banyak daripada substansi. Jadi teamwork, soft skills, berkomunikasi, berani bertanya itu sesuatu yang sampai saya di sini artinya di Fakultas Kedokteran pun ya banyak orang-orang yang masih sungkan untuk berbicara gitu ya. Jadi mungkin usulan saya ini dengan semua keterbatasan saya juga dua hal itu saja, Mas Menteri. Yang pertama, sistem mentoring ini memang dibuat dengan terstruktur. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan porsi yang lebih banyak pada hal-hal Makasih Prof. Wood. Saya sama Pak Nizam sih langsung ngangguk karena alasannya kenapa kita ngangguk karena itu adalah, saya senang banget dengar itu dari Prof. Wood, seolah-olah Prof. Wood itu udah di prepare untuk diskusi ini, padahal kita belum pernah berbicara Prof. Wood. Tapi apa yang Prof. Wood bilang tadi itu adalah strategi. Itu adalah strategi kita, makanya saya senang banget mendengar strategi kita itu adalah, dan ini Pak Nizam sebenarnya, koreografernya ini Pak Nizam. Pak Nizam dari dulu itu mengargue ke saya, dari dulu soal udah lama ya, padahal kita baru 6-8 bulan kerja sama-sama. Tapi selalu bilang bahwa peer-to-peer dan institutional mentoring itu adalah key. Jadi kita kan nggak bisa terlalu men-setting peer-to-peer mentoring, Bu. Tapi kenapa kita melakukan Kampus Merdeka? Kenapa seluruh arah penganggaran kita itu adalah menggear terhadap harus keluar dari rumah? Bener nggak?
Seluruh pendanaan kita dan IKU kita dan target kita untuk universitas itu harus keluar dari kampus. Jadi kita terpaksa untuk mendapatkan institutional mentoring dari industri, dari researcher, dari fakultas-fakultas asing dari luar negeri, dari non-profit world class dan lain, dari universitas dalam negeri pun, ya kan? Mungkin yang sudah lebih berpengalaman mementor yang kurang berpengalaman atau masih kecil skalanya, yang lebih besar mementor yang lebih kecil dan lanjutnya. Jadi ekosistem mentoring ini salah satu hal yang kita lakukan, tapi secara institusional, Bu, kalau kita bukan per orangnya yang kita push gitu. Harapannya itu akan menciptakan mentoring structure perorangannya juga. Dan yang kedua tadi yang Ibu mention tuh itu luar biasa, karena itu adalah saya dari dulu itu luar biasa frustrasi karena kompetensi terpenting di dunia 4.0 ini adalah kolaborasi, cara bekerja dengan tim. Dan bagaimana kita bisa menciptakan kompetensi itu di masa depan anak-anak kita kalau sekolah kita tidak berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang memaksa kolaborasi, yang memaksakan project team. Ya kan, Bu? Nggak ada caranya mengajar kolaborasi. Kolaborasi tidak bisa diajarkan secara teori. Kolaborasi harus dilakukan. Jadinya project based learning. Baik di SMA, SMP, sampai dengan di universitas itu harus menjadi center stage. Untuk kita belajar bukan hanya kolaborasi, tapi kreativitas dalam problem solving. Karena problem solving secara individu itu nggak se-efektif problem solving secara tim, seperti Ibu bilang. Makanya saya senang Prof. Uut tadi bilang, ini adalah kerja tim dan hasilnya tim. Dan itu yang luar biasa. Karena saya dari dulu bilang itu, tanpa tim nggak ada apa-apa. Ini kementerian adalah the sum of the team. Ini adalah, kalau timnya nggak hebat, kita nggak bakal bisa maju gitu. Makanya ada Prof. Nizam di sini dan orang-orang hebat lainnya yang sudah bergabung, alhamdulillah, di Kemendikbud untuk melakukan perubahan itu. Silakan mungkin untuk yang pertanyaan terakhir, Pak Nizam. Apa? Boleh menambah 2 hal lagi nggak? Silakan, Prof. Terkait dengan masih dengan tim, tetapi saya juga mengharapkan bahwa berbagai kalau kita bicara penghargaan, insentif untuk mendukung institusi itu, harapan saya itu lebih berbasis tim. Jadi memang yang dihargai itu bukan lagi sosok individu tertentu, tapi adalah tim yang diberi penghargaan. Saya kira ini juga akan membuat banyak tim akan tumbuh subur. Dan yang satu lagi adalah saya juga ingin melihat perempuan lebih banyak jadi peneliti-peneliti hebat, dan mungkin itu perlu budaya yang lebih kondusif gitu untuk perempuan-perempuan agar bisa berprestasi. Terima kasih. Impian saya, Bu, adalah untuk tim kita di Kemendikbud itu mencapai rasio 50-50 laki-laki dan perempuan. Dan itu harapan saya. Kita udah lumayan, beberapa tim kita udah mendekati itu. Alhamdulillah. Banyak yang muda-muda adalah perempuan juga. Jadi itu kunci sih buat kita juga. Apa Prof. Nizam ada pertanyaan terakhir? Ya, waktu kita, Mas Menteri, ini sebenarnya masih banyak sekali. Kalau ada waktu untuk kita bertanya kepada Prof. Uut, tapi bagaimana sih mengelola tim ya, sekian banyak ratus peneliti, pakar-pakar dari berbagai disiplin keilmuan, dari berbagai negara. Ini kuncinya di mana, Prof. Uut? Mengelola dengan hati. Waduh. Enggak. Kalau di perusahaan saya sebelumnya, Bu, kalau di perusahaan saya sebelumnya namanya collaborate with compassion. Itu adalah core value kita. Collaborate with compassion. Ya. Berarti betul ya. Jadi benar. Prof, kami percaya bahwa komunikasi yang terbuka itu adalah cara yang terbaik. Tetapi di dalam melakukan komunikasi yang terbuka, tentu kita tetap menggunakan dan memperhatikan akar-akar budaya kita ya. Karena terbuka tetapi dengan tetap santun, tapi kita tetap mengatakan apa adanya. Dan pada akhirnya itu yang kami rasakan membuat kolaborasi bisa bertahan cukup lama.
dan berbagai tantangan ya bisa kita hadapi bersama. Jadi itu mungkin strategi yang kami gunakan. Luar biasa. Ini betul-betul satu contoh persistensi, teamwork, kolaborasi, leadership yang bertemu dengan budaya, santunan, dan kultur Jogja barangkali ya. Luar biasa sekali, ini harus ditularkan secara nasional. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Prof. Uut. Terima kasih Prof. Uut. Kehormatan buat kami Prof. Uut. Nanti kapan-kapan ketemu ya kalau udah mungkin pandemi berlalu atau lebih aman. Kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Nizam ya. Siap. Ya. Bantuin kita juga Bu mikirin strategi makronya. Karena Mas Menteri punya 300.000 sekolah. Itu kalau setiap sekolah jadi peternakan nyamuk langsung se-Indonesia. Saya titipi nyamuk ya. Bayangkan kalau Indonesia bisa menjadi negara pertama yang bukan mengeradikasi sih, tapi menghantam atau membabat demam berdarah pertama dalam skala besar. Itu luar biasa kan, itu kita jarang-jarang tuh bisa dapat kesempatan seperti itu. Tapi nanti kita dukung Bu, apapun kita dukung. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nizam. Iya. Mari sukses selalu. Terima kasih. Ya. Ini close-nya gimana? Ini are you sure?